Oke, baik, kali ini kita akan membahas yaitu Microsoft Excel di pertemuan yang ke-7, yaitu fungsi logika dengan menggunakan rumus if dengan satu cabang atau kondisi, rumus if dengan lebih dari satu cabang atau kondisi, rumus if and, dan rumus if or. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini akan kita bahas yaitu fungsi logika dengan menggunakan perintah if, di mana fungsi logika ini adalah untuk menguji beberapa kondisi, baik itu satu kondisi maupun lebih dari satu kondisi. Oke, nah bagaimana caranya kita lihat. Nah, di sini ada salah satu contoh, di mana di sini yang pertama adalah kita bahas dulu yang namanya if tunggal, yaitu if dengan satu cabang atau kondisi, di mana di sini adalah untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Nah, di sini ada sebuah tabel ya, ada nama, nilai, dan hasil. Nah, di sini kita akan mencari hasil ya, mencari hasilnya berdasarkan di mana kondisi ya, jika nilai lebih besar 50 maka nanti hasilnya adalah naik kelas, dan kalau jika nilainya lebih kecil dari 50 maka dia hasilnya adalah tinggal kelas. Di sini ada dua kondisi ya, ada dua kondisi, nilai yang lebih besar 50 dan nilai yang lebih kecil 50 ya. Nah, inilah kondisi. Kalau dia benar memenuhi kondisi yang pertama maka dikasih nanti jawaban yang pertama. Kalau kondisi salah maka dibuatlah nanti jawaban yang kedua, yaitu adalah tinggal kelas. Dimana untuk fungsi logika ini wajib menggunakan operator ya, operator yang pertama adalah operator lebih besar, operator lebih kecil, operator lebih besar sama dengan, operator lebih kecil sama dengan, operator sama dengan, dan operator tidak sama ya. Nah, itulah dia untuk yang namanya penggunaan fungsi logika ini wajib menyertakan atau menggunakan operator yang saya sebutkan tadi, yang ini. Oke. Nah, kita contohkan dulu bagaimana untuk pembuatan if tunggal ya, hanya satu kali pengujian dengan dua kondisi ya. Nah, di sini kita buatlah di sini adalah sama dengan if buka kurung. Nah, logical testnya adalah yang kita uji berdasarkan nilai, berarti kita kliklah di sini. Inilah sebagai kondisinya. Oke, yaitu adalah B5 ya, sel B5. Kemudian di sini adalah lebih besar 50, maka di sini kita gunakanlah di sini operator lebih besar 50. Nah, di sini menggunakan operator lebih besar. Nah, jika B5 lebih besar 50, maka di sini kita buat ya titik koma, maka di sini kita buat titik koma, value if true. Jika memenuhi kondisi yang pertama ini, kondisi yang kita buat ini, maka nilai jika benar memenuhi kondisi ini, kita buatlah jawabannya lah naik kelas. Maka kita buatlah sini tanda petik ganda naik kelas, baru tanda petik ganda lagi. Kemudian di sini habis itu adalah habis value if true, maka di sini diikuti dengan titik koma, dan di sini adalah value if false. Jika salah tidak memenuhi kondisi yang pertama ini ya, jika tidak memenuhi kondisi yang pertama maka dicetaklah jawaban yang kedua, berarti yaitu adalah tinggal kelas. Nah, untuk kondisi yang kedua ini tidak perlu lagi diuji ya, hanya satu kali pengujian saja, atau hanya satu if saja ya. Lalu kita buatlah di sini value if false-nya adalah jika salah maka kita cetaklah di sini adalah tinggal kelas. Lalu kita buat tanda petik ganda dan tutup kurung. Nah, itu saja kalau sudah di enter. Nah, di sini akan tampillah nanti sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan di sini. Oke, di sini adalah nilainya lebih besar 50, maka di sini dicetaklah naik kelas. Kalau kita kopikan ke bawah, nah ini ada tinggal kelas. Kenapa dia tinggal kelas? Karena angka 50 ini adalah memenuhi kondisi yang kedua, yaitu adalah nilai lebih kecil 50. Oke. Nah, itulah dia untuk contoh yang pertama dalam penggunaan if tunggal. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk if tunggal. Nah, di sini adalah menggunakan operator sama dengan. Berarti nilainya harus sama dengan B, maka nanti hasilnya adalah baik. Kalau nanti nilainya tidak sama dengan B, maka nanti dicetaklah jawaban yang kedua, yaitu adalah buruk. Contoh di sini kita buat sama dengan if buka kurung. Logical testnya adalah yang diuji berdasarkan nilai, maka kita kliklah yang namanya di bagian sel nilai ini ya, sel B5. Kemudian B5 sama dengan, kita buat operator pengujiannya adalah menggunakan sama dengan, lalu kita buatlah di sini adalah
kalau dia teks yang kita uji wajib diapit tanda petik ganda ya. Berarti di sini adalah B. Nah, kalau sudah kita boleh sini titik koma. Value if true, jika benar memenuhi kondisi yang kita buat ini, maka dicetaklah yang namanya baik seperti ini. Lalu kita buat titik koma. Value if false, jika tidak memenuhi kondisi yang kita buat ini, maka dicetaklah jawaban yang kedua, yaitu apa? Yaitu adalah buruk. Maka dibuat dari sini adalah buruk. Oke. Kemudian kita buat tanda petik ganda, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah dia, sehingga kalau dia ketemu nanti nilainya B, maka dicetaklah nanti baik. Ini juga akan dicetak baik. Nah, ini yang berikutnya adalah buruk. Kenapa dia buruk? Karena nilainya tidak sama dengan B. Oke, itulah dia untuk yang namanya penggunaan if tunggal. Oke, sekarang kita masuk ke if jamak. Nah, kita jawab dulu yang untuk nilai rapot. Di sini nilai rapot adalah nilai tugas ditambah nilai ulangan dibagi 2. Berarti di sini kita boleh untuk nilai rapot sama dengan buka kurung, kita kliklah di nilai tugas. Berarti di sini kita klik nilai tugasnya. Dalam hal ini adalah sel D5 ditambah nilai ulangan ada di sel E5. Kalau sudah tutup kurung, kemudian dibagi 2, enter. Sehingga dapatlah dia nilainya adalah 95. Oke. Keterangan ini ada 2 kondisi. Berarti di sini adalah kalau 2 kondisi seperti ini hanya 1 kali uji saja. Berarti digunakanlah di sini adalah penggunaan if tunggal. Ya, if tunggal berarti kalau tunggal berarti cuma 1. Berarti if-nya cuma 1. Maka di sini kita boleh sama dengan if buka kurung. Di sini sebagai kondisi adalah berdasarkan nilai rapot. Berarti kita kliklah di nilai rapot ini. Ya, sebagai logical testnya. Lalu di sini adalah ada operator lebih besar sama dengan. Berarti di sini kita buat F5 lebih besar sama dengan 70. Lalu kita buat titik koma. Kalau nanti memenuhi kondisi ini, ya, value if true, kalau benar maka dicetaklah di sini ada kata lulus. Itulah jawaban yang pertama. Maka kita buat di sini adalah lulus. Kemudian tanda petik ganda titik koma. Value if false, kalau salah tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka dicetaklah jawaban yang kedua, yaitu adalah gagal. Oke, tutup kurung, enter. Inilah dia, maka nanti dicetaklah lulus kalau dia memenuhi lebih besar sama dengan 70. Maka kita kopikanlah ke bawah, klik fill handle-nya, tarik ke bawah. Untuk predikat di sini ada sudah lebih dari 2 kondisi, ya. Nah, di sini untuk menentukan jumlah if-nya, ya, hitung dulu berapa jumlah kondisi dikurang 1. Maka nanti di sini adalah ada sebanyak 5 kondisi dikurang 1. Maka nanti jumlah if-nya adalah ada 4. Jelas ya? Oke. Maka di sini adalah ada sebanyak 4 kali pengujian. Ada 4 if untuk kondisi yang terakhir tidak diuji, gitu ya. Maka di sini kita buat sama dengan kita uji dulu yang pertama. Ya, nilai yang pertama adalah nilai rapot lebih besar sama dengan 90. Apakah kita uji yang ini dulu bisa atau yang ini duluan bisa? Oke. Nah, kita uji dulu yang paling atas ini, nilai yang lebih besar 90, maka di sini kita buat if buka kurung. Logical testnya yang kita uji berdasarkan nilai rapot, maka kita kliklah di sini. Di sel F5. Lalu kita buat di sini lebih besar sama dengan 90. Itu yang pertama, ya. Jika F5 lebih besar sama dengan 90, nanti kita buatlah di sini titik koma. Value if true, jika benar memenuhi kondisi ini, maka apa? Maka di sini adalah jawabannya dicetaklah A. Maka di sini kita buat tanda petik ganda A. Tanda petik ganda titik koma. Itulah untuk kondisi yang pertama yang sudah diuji kondisi yang pertama. Sekarang kita uji untuk kondisi yang kedua. Maka di sini kita buat if buka kurung lagi. Kita kliklah di nilai rapot, ya. Dalam hal ini F5. Di sini kita buat operatornya adalah lebih besar sama dengan 80. Maka kita boleh sini lebih besar sama dengan 80. Kemudian kita buat titik koma kembali. Baru di sini adalah value if true, jika kondisi bernilai benar, ya, maka dicetaklah yang namanya B. Maka kita boleh sini tanda petik ganda B, tanda petik ganda lagi, baru titik koma. Itulah untuk kondisi yang kedua. Selesai untuk kondisi yang kedua. Maka kita masuklah ke kondisi yang ketiga sekarang. Oke, berarti kita buat lagi if lagi, buka kurung. Maka kita ujilah di sini nilai rapotnya, ya. Berarti kita kliklah di nilai rapot, dan di sini menggunakan operator lebih besar sama dengan 70. Lalu kita buat titik koma.
value if true. Jika memenuhi kondisi yang kita buat ini, ya, nilai yang lebih besar 70 ini, maka dicetaklah sebagai jawabannya lah C. Maka di sini kita buat C, tanda petik ganda, titik koma. Itulah untuk kondisi yang ketiga. Masuklah kita sekarang ke kondisi yang keempat. Maka kita buat lagi di sini if buka kurung, logical testnya adalah berdasarkan nilai rapot, kemudian titik koma, kemudian kita buat di sini F5 lebih besar sama dengan 60. Nih, ya. Kalau sudah kita buat di sini titik koma, value if true-nya jika benar memenuhi kondisi yang kita buat ini, maka dicetaklah D. Oke, kemudian titik koma kembali. Nah, untuk kondisi yang terakhir tidak perlu diuji, langsung saja kita buat jawabannya jika salah. Jika salah tidak artinya di sini adalah jika salah tidak memenuhi kondisi yang pertama, kondisi kedua, ketiga dan keempat, maka nanti untuk jawaban yang terakhir dicetaklah di sini adalah E, seperti ini. Ya, tanda petik ganda E. Kemudian kita lihat buka kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka ditutuplah ini sebanyak 4 kali tutup kurungnya. Seperti ini. Ya, di akhir silakan ditutup dengan 4 kali tutup kurung, lalu kita enter. Inilah untuk yang pertama. Oke, dicetaklah di sini adalah A. Kenapa dia dicetak A? Karena dia memenuhi kondisi yang pertama. Nilai rapotnya sudah melebihi atau lebih besar sama dengan 90, maka dicetaklah dia A. Dan kita lihat sampai ke bawah, inilah hasilnya. Oke, kenapa dia dapat dia E? Ya, kenapa dia dapat E? Karena nilai rapotnya di bawah 60. Inilah dia. Oke ya. Oke, baik. Itulah dia untuk contoh if majemuk, ya. If-nya lebih dari 1 atau lebih dari 2 kondisi. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi sebagai contoh, ya, untuk penggunaan nanti fungsi logika AND dan OR. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan. Di keterangan ini ada 2 kondisi, berarti digunakanlah ini adalah if tunggal, berarti hanya 1 kali pengujian, benar dan salah. Ya, kalau benar berarti masuklah jawaban yang pertama, kalau salah berarti masuklah jawaban yang kedua. Oke, kalau sudah kita buatlah di sini sama dengan if buka kurung. Yang diuji di sini kondisinya apa? Berdasarkan nilai, maka kita kliklah di nilai. Dalam hal ini adalah sel D4. Kalau sudah, kita buat operatornya di sini adalah lebih besar sama dengan 60. Maka kita buatlah di sini lebih besar sama dengan 60. Kemudian titik koma. Value if true, kalau benar memenuhi kondisi ini, ya, kondisi D4 lebih besar 60, maka dicetaklah di sini adalah kata lulus. Maka kita buat di sini tanda petik ganda lulus. Kemudian tanda petik ganda lagi titik koma. Kalau salah tidak memenuhi kondisi yang pertama ini yang kita buat ini, maka masuklah jawaban yang kedua, yaitu adalah tidak lulus. Maka kita buat di sini tanda petik ganda tidak lulus. Tanda petik ganda lagi, tutup kurung, enter. Inilah untuk hasil dari keterangan dengan menggunakan kondisi yang ini, ya. Oke, tinggal kita kopikan ke bawah, klik fill handle-nya, tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita mencari hasil. Di mana hasil di sini ada 1 2 3 4 5 kondisi. Berarti jumlah kondisi dikurang 1, maka di sini nanti ada 4 if, ya. Jumlah kondisi dikurang 1, kondisinya kan ada 5, dikurang 1 jadi 4. Berarti ada 4 kali if, ya. Nah, di sini kita uji dulu yang pertama, yang ini. Nah, di sini adalah sama dengan if buka kurung. Ya, ini berdasarkan adalah berdasarkan nilai yang antara rentang nilai 80 sampai 100. Maka di sini adalah kita kliklah di bagian nilai. Oke, jika D4 lebih besar, yang kita uji hanya cukup nilai awalnya saja. Ini kan nilai awal dan nilai akhir, ya. Ini nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, yang kita uji hanya nilai awalnya saja 80. Maka di sini D4 lebih besar sama dengan 80. Ya, jika nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka nanti dibuatlah di sini titik koma, value if true-nya, dicetaklah hasilnya nanti adalah A. Maka kita buatlah di sini tanda petik ganda A, kemudian titik koma. Itulah untuk kondisi yang pertama sudah kita uji. Maka masuklah kita uji lagi kondisi yang kedua. Maka kita boleh sini if buka kurung, logical testnya berdasarkan nilai. Kemudian kita buat lebih besar sama dengan nilai awalnya berapa? 75. Maka di sini kita buat 75, kemudian titik koma.
Kalau memenuhi kondisi ini, value if true-nya adalah dicetaklah dia B. Maka kita boleh sini adalah B. Kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi yang ketiga sekarang. Kita uji lagi kondisi yang ketiga, if buka kurung. Kita kliklah logical test-nya berdasarkan nilai. Di sini adalah nilai awalnya 60, maka lebih besar sama dengan 60. Lalu kita buat titik koma. Value if true-nya jika benar, maka nanti dicetaklah yang namanya huruf C ya. Maka dicetaklah C di sini, kemudian titik koma. Selesailah untuk kondisi yang ketiga. Masuklah kita sekarang ke kondisi yang keempat. Kita buat lagi di sini if buka kurung. Logical test-nya adalah kita kliklah berdasarkan nilai. Kemudian kita buat di sini adalah lebih besar sama dengan 50. Nilai awalnya adalah 50 di sini. Lalu kita buatlah di sini titik koma. Kalau nanti memenuhi kondisi ini, maka dicetaklah yaitu adalah D. Ini kan sudah selesai ya sampai kondisi yang keempat. Maka untuk kondisi yang terakhir, kita buatlah di sini titik koma. Masuklah kita jawaban yang terakhir adalah value if false. Jika salah tidak memenuhi kondisi yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya, maka dicetaklah dia E. Ya, dicetaklah dia E. Kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya ada berapa? Kita lihat. Sebanyak berapa buka kurungnya, itulah nanti sebanyak itu juga lah nanti kita buat tutup kurungnya. Ini buka kurungnya ada 1, 2, 3, 4, maka ditutuplah sebanyak 4 kali. Oke, kemudian di enter. Inilah dia. Kenapa dia dapat C? Kita lihat. Untuk C ketentuannya tadi adalah 60 sampai 74. Apakah dia nilai ini antara 60 sampai 74? Ya, maka dicetaklah dia C, dan seterusnya nanti sampai ke bawah. Oke. Lalu kita lihat lagi untuk predikat. Nah, kalau predikat di sini adalah jika angkatan 2017 dan nilai lebih besar sama dengan 80, maka predikatnya nanti adalah cum laude. Nah, artinya di sini adalah kalau menggunakan dan ini, jika kondisi kedua-duanya ini angkatan 2017 dan harus nilainya lebih besar 80. Oke. Misalkan ini, misalkan angkatannya 2017. Ya, ini memenuhi kan? Nah, ini memenuhi nilai ini. Dan nilainya katanya harus lebih besar 80. Nilainya di sini tidak benar. Tidak memenuhi kondisi yang kedua. Maka di sini nanti yang dicetak predikatnya lah tidak cum laude. Kenapa? Karena nanti untuk predikatnya cum laude harus kedua kondisi ini harus terpenuhi, harus bernilai benar. Angkatannya harus 2017 dan nilainya harus lebih besar sama dengan 80. Kalau hanya salah satu saja di sini bernilai benar atau memenuhi, maka itu tetap dicetak adalah tidak cum laude. Oke, itu aja intinya ya. Intinya harus kedua-dua kondisi ini harus bernilai benar atau harus terpenuhi, maka nanti dicetaklah cum laude. Maka di sini kita buat adalah fungsi if n ya, dan itu adalah n ya. Harus kedua-dua bernilai benar. Di sini kita buat adalah sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi. Logical test yang pertama yang kita uji yang pertama adalah berdasarkan angkatan. Angkatan yang bagaimana? Angkatan yang sama dengan 2017. Harus sama angkatannya nanti yang 2017. Kemudian masuklah kita titik koma ke logical test yang kedua. Ya. Logical test yang kedua kita uji adalah berdasarkan nilai yang lebih besar sama dengan 80. Maka kita kliklah di nilai. Ya. Kemudian kita buat lebih besar sama dengan 80. Oke, nanti untuk kondisi yang ketiga dan seterusnya nanti silakan diuji. Nah, untuk yang ini kita uji adalah hanya dua kondisi, di mana kedua kondisi ini harus bernilai benar. Oke, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma. Kalau nanti benar memenuhi kondisi yang kita uji yang ini, ya. Kalau benar memenuhi kondisi yang kita uji yang ini, nah maka di sini value if true-nya kalau benar nanti maka dicetaklah cum laude. Di sini kita buat tanda petik ganda cum laude. Oke, kemudian tanda petik ganda lagi, kemudian titik koma. Kalau salah, ya, kalau salah tidak memenuhi kondisi ini, ya, maka kita cetaklah jawaban yang kedua yaitu tidak cum laude. Maka di sini kita buatlah tidak cum laude. Oke, tanda petik ganda, itulah dia. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini adalah dicetaklah untuk predikatnya tidak cum laude. Kenapa? Karena kedua kondisi ini hanya satu aja yang bernilai benar. Nah, di mana tadi di sini harus kedua-duanya bernilai benar, maka nanti dicetaklah di sini adalah cum laude. Nah, contoh, ini nilainya sudah sama dengan angkatan 2017. Kita lihat untuk nilai juga sudah memenuhi. Ini juga benar kondisinya
yang kedua ini benar, yaitu adalah nilai lebih besar sama dengan 80. Maka dicetaklah, karena sudah memenuhi kondisi yang kedua ini sudah bernilai benar, maka dicetaklah dia kumulau. Oke, sekarang kita lihat catatan. Di sini dengan menggunakan fungsi OR atau disebutlah ini salah satu bernilai benar, maka dicetaklah nanti jawaban yang pertama. Oke, di sini adalah hanya salah satu saja bernilai benar dari kedua kondisi ini, maka dicetaklah jawaban yang pertama. Nah, ini nanti jawaban yang kedua akan muncul nanti ketika tidak ada yang bernilai benar ya. Semua kondisi ini salah. Angkatannya juga tidak memenuhi, nilainya juga. Nanti kalau kedua-duanya bernilai salah, maka nanti dibuatlah nanti jawabannya adalah tidak diwisuda. Oke. Nah, berarti kalau benar nanti salah satu di antara ini, maka dicetaklah nanti wisuda. Oke, kita buat di sini sama dengan if buka kurung or. Buka kurung lagi. Kita ujilah logical test yang pertama berdasarkan angkatan yang sama dengan 2016. Maka di sini kita buat C4 sama dengan 2016. Kemudian titik koma. Logical test yang kedua adalah berdasarkan nilai. Nilai yang bagaimana? Nilai yang lebih besar sama dengan 60. Maka di sini D4 lebih besar sama dengan 60. Ada lagi kondisi yang kita uji? Tidak, karena di sini hanya ada dua kondisi saja, yaitu angkatan dan nilai. Lalu kita buat adalah tutup kurung, baru titik koma. Jika nanti salah satu memenuhi di antara kondisi ini, ya salah satu saja memenuhi kondisi di antara yang kedua ini, maka dicetaklah nanti adalah untuk jawaban yang pertama ada kata wisuda, kemudian tanda petik ganda, lalu titik koma. Kalau nanti tidak memenuhi salah satu di antara ini, maka dicetaklah jawaban yang kedua adalah tidak wisuda. Oke. Kemudian tanda petik ganda dan tutup kurung. Enter. Inilah dia. Kenapa dia di tidak 2016, tapi nilainya memenuhi ya, nilainya memenuhi di atas atau sama dengan 60, maka dicetaklah dia di wisuda. Oke, kita lihat sampai ke bawah, kita kopikan. Nah, di sini kita lihat kenapa dia tidak di wisuda, karena kita lihat angkatannya di sini adalah 2017, sementara di sini adalah harus sama dengan 2016. Nilainya lebih besar 60. Kita lihat di sini, apakah dia memenuhi kondisi yang kedua? Tidak juga. Maka karena tidak ada salah satu yang bernilai benar di antara kedua kondisi ini, maka dicetaklah jawaban yang kedua. Oke, itulah dia untuk salah satu contoh penggunaan fungsi logika ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan dan semoga bermanfaat dan semoga sukses. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.